kami tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun, karena saya yakin berada di jalan yang benar, sesuai dengan data dan fakta, dan bahkan didukung oleh kawan-kawan ahli DNA. Apa yang kami takuti? Takut itu kalau tidak punya modal senjata, itu baru takut. Nggih, Pak Jai, insya Allah saya undang Gus Romel Abbas untuk ke studio kami di Surabaya ini. Monggo, kalau kita live StreamYard ya putus-putus, nanti ada gangguan nggak jelas nanti malah. Ayo ketemu langsung lah, kita diskusi, kita luruskan. 75 sanad silsilah meriwayatkan hadis itu, 5-nya sudah kami kupas, 90% sudah salah. Keluarkan yang 70, biar kami beredel semua. Itu sanad halu. Di dalam istilah rijalul hadis itu tidak ada periwayatan Ahlussunnah wal Jamaah versi itu. Kalau versi Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi Al-Usul ya, karya Al-Kulaini itu memang ada. Ya sama seperti Kitabul Ghaibah ini juga begitu. Wa anhu dan ini tadi yang telah saya baca tadi. Jadi kalau di dalam standar Kutubus Sittah ya, Kutubus Tis'ah nggak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah bulan barokah. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Menelusuri Imam Ahmad Al-Abbah, apakah benar-benar pernah hijrah dari Basrah ilal Madinah wa ilal Makkah summa ila Hadramaut Yaman atau tidak, melalui berbagai macam versi dan sisi kitab internal Ba'alawi dan eksternal Ba'alawi. Kali ini kami akan menghadirkan ya kitab karya dari Syekh At-Tusi, seorang Syi'i. Beliau seorang tokoh Syiah ternama, Imamiyah Itsna Asyriyah, mazhabnya Ja'fariyah. Apakah kita boleh mengambil informasi dari kitab-kitab karangan Syiah? Tergantung. Informasi tentang akidah, syariah furu'iyah, atau sejarah. Kalau hanya sekedar sejarah untuk perbandingan, maka sah. Tidak mengapa. Sah-sah saja. Di antaranya adalah beliau, Imam At-Tusi, pernah mencantumkan sebuah sanad riwayat dari Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far tentang keberadaan dari Imam Al-Mahdi Al-Muntadhir, Ajalallahu Farjahu, menurut mereka. Mohon maaf ya, ini nanti kita akan membahasnya secara menyamping, kiri kanan depan belakang ya, luas dan panjang, supaya kita benar-benar mampu memahami konsep konteks tentang Imam Mahdi yang sebenarnya. Tidak terkungkung pada salah satu pendapat sunnah atau Syiah saja. Kita kembali kepada At-Tusi. Kitabnya adalah kitab Al-Ghaibah. Ini kitabnya. Kitab Al-Ghaibah. Al-Ghaibah itu artinya adalah musnah, sirna, tak terlihat oleh mata. Berada di alam ghaib, kegaiban. Ada ghaibah sughra, ada ghaibah kubra. Ini menurut keyakinan dari Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Sekali lagi, saya bukan Syiah. Saya Ahlus Sunnah. Ini hanya untuk menggali informasi
secara objektif kiri, kanan, depan, belakang dari berbagai macam sisi. Pendapat ulama baik eksternal ataupun internal Alawi. Beliau Imam Abu Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi ini muasir, sezaman dengan Imam pengarang Tarikh Madinatis Salam, yakni Abi Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, yang terkenal dengan nama Syekh Khatib atau Imam Khatib Al-Baghdadi, mengarang kitab Tarikh Baghdad Al-Baghdadi ini. Muasir, hidup sezaman, yakni abad ke-5. Lahirnya abad 4, wafatnya abad ke-5 Hijriyah. Imam At-Tusi ini termasuk ahli matematika, ahli logika, ahli kedokteran, ya, ahli ilmu-ilmu kimia, ya. Termasuk banyak karya-karyanya yang dimanfaatkan oleh generasi manusia setelahnya. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nanti akan kami kupas. Teori tentang Imam Mahdi menurut beliau, Syekhut Ta'ifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi, perlu dikritisi juga. Karena pendapat dari beliau tentang Muhammad bin Hasan Al-Askari yang lenyap di Sirdab, di Samarra, Bainal Baghdad wa Tikrit itu, ya itu sampai sekarang sudah 1185 tahun. Belum muncul-muncul ke alam dimensi 3 manusia ini. Berarti ada doktrin, ya, dogma yang perlu diluruskan. Tidak hanya At-Tusi saja, tetapi keseluruhan doktrin dari faham Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Syiah Itsna Imamiyah, ya, imam 12 imam itu meniru 12 imam 12 suku dari Bani Israel. Dan bahkan imam-imam dari Syiah Imamiyah, ya, itu juga berasal dari dzurriyyah Rasulillah. Kita tidak bisa menyalahkan keseluruhan dari imam-imam mereka. Entah itu klaim atau tidak, itu mau tidak mau bagian besar Alawi, Robito Alawiyah, para habaib yang ada di Indonesia ini juga silsilah dzurriyyahnya nyambung sampai ke sana. Seandainya benar keberadaannya. Begitu juga Auliaul Tis'ah, Auliaul Asyrah di Nusantara. Imam 12 itu hitungannya mulai dari Imam Ali, Amirul Mukminin, Imam Ali Karamallahu Wajhah, 12 nih. Ali Karamallahu Wajhah, terus Hasan bin Ali, lah ini menyamping Husain, bukan keturunannya Hasan tapi Husain. Lalu Ali Zainal Abidin, terus Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq termasuk imam, makamnya di Najaf. Terus Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ar-Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari, 12 imam. Tapi yang ini ghaibah di Sirdab, di Samarra, Sarroman Ro'a, antara provinsi ya kota Baghdad dan Tikrit, Irak. Nah, Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang selalu digaungkan oleh para tokoh Ba'alawi dengan sebutan Al-Muhajir, ya, yang berhijrah dari Basrah, muter ke Madinah, lalu ke Makkah, lalu ke Yaman, Hadramaut. Itu pernah hidup semasa atau muasir dengan imam yang ke-10, yakni Imam Ali Al-Hadi. Nah, Imam Ali Al-Hadi itu
umurnya tidak panjang. Cuma 34 tahun umurnya. 34 tahun. Jadi wafat dalam usia relatif muda. Imam Ali Al-Hadi itu sepupu dengan Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad. Sepupu. Jadi Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu adalah Syiah Imamiyah. Ithna Ashriyah. Mohon maaf. Kok tiba-tiba ada tokoh yang bernama Ahmad Al-Abah Al-Muhajir di Husayyisah pindah ke Sumal, ya, dari Hajrain dulu, Toro Jasid, Husayyisah, wafat di sana, lalu pindah ke Sumal, lalu pindah ke Tarim, saat keturunannya. Yang Sunni Asy-Syafi'i. Nah ini yang perlu kita teliti lagi. Beliau Muhammad Al-Abah itu adalah Syiah. Imam Ali Al-Uraidi itu penggede imam pemimpin dari Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Jadi kalau misalkan kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin pengikut aliran tasawuf atau sufi. Tapi ya ciri khasnya tidak bisa ditinggalkan lagi, yakni ya tetap khurafatnya, halusinasinya sama seperti Syiah itu. Gitu. Bukan Syiah Mu'tazilah, tapi Syiah yang di bawahnya Rafidhah. Ya Syiah Ja'fariyah lah ya gitu. Ya enggak apa-apa memang Ja'fariyah, memang guru-gurunya Madzhabul Arba'ah itu ya dari mazhab Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ali Al-Hadi ini lahirnya tahun 212 Hijriah. Terus wafatnya tahun 254 Hijriah. 34 tahun usianya. Ayahnya Imam Hasan Al-Askari. Biasa dalam kitab karya At-Tusi ini disebutkan Abil Hasan. Bapaknya Hasan Al-Askari. Kalau Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir itu menyebut Hasan Al-Askari Abu Muhammad. Nah, berarti Imam Ahmad Al-Abah yang menjadi leluhurnya Ba'alawi itu tidak hijrah. Tidak kemana-mana. Pernah hijrah ke Indonesia. Menurut Ansabul Asyair Al-Arabiyah. Karya Najiwada Asyuraisi. Yang diterbitkan tahun 1976-an itu ya. Masehi. Berdasarkan cerita dari keluarga Al-Qobiji yang ada di An-Najaf atau Najaf di sana. Jadi tidak pernah hijrah kecuali ke Indonesia, Pakistan, India untuk berdagang minyak tanah, berlabuh dari pelabuhan Basrah. Nginap 3 hari, lalu ke arah timur, lalu ya di masa tuanya kembali lagi ke Baghdad atau mungkin juga ke daerah sekitar Najaf. Nah, di dalam karya kitab At-Tusi ini menyebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq itu pernah menceritakan tentang pertemuan beliau dengan Imam Ali Al-Hadi. Di mana? Di daerah Suriah. Suriah itu suatu daerah yang dibabat alasnya, ya, diramekan pertama, didirikan oleh keluarga besar dari dzurriyyah Rasulullah sendiri, yakni bernama Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq, yang mendirikan kota Suriah itu. Mari kita buka kitab karya At-Tusi, kitab Al-Ghaibah, halaman 199. Halaman 199.
Jadi kita buy data agar para pemirsa semua bisa meyakininya bahwa ngaji kita ini tidak ada kata sia-sia. Nanti panjenengan bisa buka sendiri jika memiliki kitabnya. Halaman 199 masih menceritakan tentang hal yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abdillah. Ini diceritakan dari Ahmad bin Isa al-Alawi. Diceritakan dari Ahmad bin Isa, Ahmad al-Abah an-Nafad bin Isa ar-Rumi al-Alawi. Al-Alawi ini bukan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Abah, tidak. Tapi al-Alawi ini adalah julukan dari keturunan dari Ali karramallahu wajhah. Min waladi Ali bin Ja'far. Dari keturunannya Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Qala Ahmad al-Abah an-Nafad berkata, dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Suriah. Saya masuk menemui Abil Hasan. Abil Hasan ini bapaknya Hasan al-Askari alias Imam Ali al-Hadi, imam yang ke-10 dari Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Dari 12 imam. Di Suriah, di kota Suriah. Nah, Suriah itu adalah tempatnya, lokasinya itu antara Madinah itu jaraknya 3 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Berarti perkiraan 6 kilometeran lah ya. 1, 3, 4, ya 5 kilometeran setengah antara itu. Ia Qaryatun assasaha Musa bin Ja'far alaihissalam ala thalathati amyalin minal Madinah. Posisinya 3 mil dari kota Madinah. Bertemu dengan Imam Ali al-Hadi. Fasallanna alaihi, kami mengucapkan salam kepadanya. Faidzan nahnu bi Abi Ja'far, lepas ketika itu kami bertemu dengan Abi Ja'far dan Abi Muhammad. Qad dakhala, keduanya masuk ikut nimbrung ke situ. Lafakumna, lalu kami berdiri ila Abi Ja'far linusal lima alaihi, untuk bersalaman, mengucapkan salam kepadanya. Faqala Abul Hasan alaihissalam, lalu Imam Ali al-Hadi berkata, laisa hadza sahibukum. Abu Ja'far itu bukan sahabat kalian. Alaikum bisahibikum. Tetaplah, setialah kalian dengan teman kalian, sahabat kalian. Wa asyara ila Abi Muhammad alaihi salam. Yakni Imam Ali al-Hadi memberikan isyarat kepada Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi, ayahnya dari Muhammad al-Mahdi al-Muntadhar. Nah, itu. Jadi ini terekam Ahmad bin Isa al-Alawi di kitab karya At-Tusi ini, berarti ini sekitar tahun 235 Hijriah. 235 Hijriah. Padahal menurut sejarah yang disejarahkan ya oleh kaum Ba'alawi selama ini, bahwa Imam Ahmad al-Abah an-Nafad itu hijrah dari Basrah menuju Madinah itu tahun 317 Hijriah. Lalu perjalanan ke Mekah, ibadah haji 318 Hijriah, meneruskan perjalanan kembali ke Yaman sampai di Hadramaut, Hajrain 319 Hijriah. Menjadi tonggak permulaan dari hijrahnya keluarga besar, tiga suku ya, 3 klan dari Bani Al-Ahdal, Bani Kudaimi, dan Bani Alawi ya, itu 320. Lalu bermukim di Ghusaisah yang sebelumnya berpindah-pindah selama 25 tahun. Tidak lama di Hadramaut Yaman itu Imam Ahmad al-Abah lalu wafat di Ghusaisah dan katanya dimakamkan di sebuah bukit di Ghusaisah itu. Yakni hanya tinggal di Hadramaut Yaman selama 25 tahun. Nah, ini tidak sinkron dengan kitab karya At-Tusi ini. Karena jika kita cari informasi
dari Wikipedia, dari mana-mana saja ya, bahwa sejarah kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abbah itu tahun berapa itu masih simpang siur. Masih simpang siur. Ada yang mengatakan tahun 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah. Ada yang mengatakan tahun 260 Hijriah bersamaan dengan ghaibahnya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir. Hilang lenyap di Sirdab, di daerah Samarra, Saroman Ro'a, antara Baghdad dan Tikrit, Irak. Jadi, bahkan ada lagi wakilah 279 Hijriah. Ini loh nggak netep gitu loh. Nggak netep. Lah, dapat kita jumpai jejak rekam beliau di dalam karya kitab karya Imam At-Tusi ini. Di sini ini tahun 235 Hijriah karena sinkron dengan masa hidupnya Imam Ali Al-Hadi yang lahir tahun 212 Hijriah, wafat 254 Hijriah. Sinkron. Berarti sejarah yang dibuat-buat, mulai dari pindahnya Imam Ahmad dari Basrah seterusnya sampai Yaman itu berarti itu bukan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi, tapi sosok lain gitu loh. Nah, ini yang perlu kita curigai. Karena waktu itu bersamaan dengan reformasi Zanji, yakni terjadi pergolakan politik lah ya, antara kekuasaan Al-Mu'tadid, Abbasiyah. Di situ ada gerakan Syiah Ismailiyah yang punya pecahan, yakni Koromitoh, yang menjarah para jamaah yang beribadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan membunuhnya, merampas hartanya. Nah itu loh, saya kadang-kadang itu curiga. 30.000 nyawa melayang dibantai tanpa perlawanan karena tidak membawa senjata. Toh bertahan bagaimana ya tetap kalah. Dibantai oleh orang-orang Koromitoh yang dibantu oleh orang-orang kulit hitam dari Ethiopia, Somalia, Sudan, orang-orang Afrika itu. 317 Hijriah. Tepat sesuai dengan nubuat dari Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti menjelang kiamat, Ka'bah itu akan dirobohkan oleh orang-orang yang berkepala rambut keriting, ya orang-orang Afrika, orang-orang Ethiopia, Somalia, Sudan, Erit, ya sekitar lah pokoknya kulit hitam lah. Itu, jadi benar. Jadi kadang-kadang ini kita menunggu ya di antara asyratis sa'ah itu ada keterangan bahwa Ka'bah nanti itu akan dihancurkan oleh orang-orang kulit hitam. Tapi kita masih menunggu, padahal sudah terjadi 3 abad sepeninggal Rasulullah SAW. Dia dihancurkan oleh Syiah Koromitoh yang dibantu oleh orang-orang Afrika. Ya bersamaan dengan itu kan diajak untuk mendirikan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Ya nanti kita bahas lagi tentang Ubaidillah Al-Mahdi, penguasa dari dinasti Fatimiyah yang ada di Tunisia, Maroko, Libya, Aljazair, dan Mesir. Sampai Suriah, sampai Yaman. Nah itu nanti akan kita bahas lagi, walaupun kemarin sudah kita bahas. Saudara-saudariku semuanya rahimakumullah. Jadi Ka'bah itu sudah pernah hancur, tapi kita masih menunggu kehancurannya pada saat yang kita pahami kiamat gitu ya. Padahal yang enggak gitu. Sudah pernah hancur tahun 317 Hijriah itu jamaah haji 30.000, ada yang mengatakan di dalam Al-Istizadah min Akhbaris Sadah itu dibantai, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam.
dikubur ala kadarnya di sekitar Ka'bah, Makkah, Masjidil Haram. Dirampas hartanya. Kalau saya membaca sejarah Imam Ahmad Al-Abbah bersama dengan 70 muhibinnya, pengikutnya, khudamnya, pelayannya, bersama dengan Bani Kudaimi dan Al-Ahdal, itu membawa antara 3 muatan emas yang dibawa oleh onta-onta, belum lagi peraknya. Bisa bertahan hidup dalam perjalanan 3 tahun. Bisa membeli tanah pekarangan yang begitu luas. Uangnya dari mana itu kadang-kadang itu saya masih cari referensi supaya bisa mendekati ya tentang asal-usul sejarah ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kembali ke kitab Al-Ghaibah karya Imam At-Tusi, halaman 119, yang menerangkan mereportase keberadaan dari Imam Ahmad Al-Abbah. Berarti Imam Ahmad Al-Abbah itu tidak hijrah. Hijrahnya cuma ke Indonus, setelah dari Indonus kembali lagi ke Baghdad atau Irak. Lah dari Baghdad itu berkunjung ke Madinah karena memang ayahnya, mbahnya itu seorang nakib ya, seorang pencatat nasab ya, dzurriyyah Rasulullah di Madinah. Jadi kalau ada gelar An-Nakib itu bukan untuk Ahmad An-Nakib, bukan. Ahmad ya Al-Abbah An-Nafat. Isa tapi kadang-kadang mengatakan An-Nakib. Tapi An-Nakib itu gelarnya Muhammad. Mbahnya Imam Ahmad. Muhammad An-Nakib, putranya Imam Ali Al-Uraidi. Jadi tidak hijrah ke Hadramut. Sekarang yang hijrah ke Hadramut dimakamkan di sana, makamnya di Husayyisah, di lereng bukit sekitar 100 meteran ke atas naik. Itu siapa? Ya wallahu a'lam. Itu bukan makam asli dari Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat. Dan mungkin juga bukan makam asli dari siapa gitu ya. Karena sudah pernah saya bahas dalam 2 video khusus yang membahas tentang keaslian makam di Husayyisah itu. Itu sampai 544 tahun sesuai dengan manuskrip yang ditulis oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamro ya, tahun 889 ya. Bahwa makam Imam Ahmad Al-Abbah itu masih belum diketahui posisi aslinya. Ini manuskripnya. Ini manuskrip tahun 889 tapi ditulis di Surabaya. Selesainya ya kan ditulis ulang, disalin ulang. Tahun 1377 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah, hari Jumat. Jadi jelas diterangkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamro. Ya, Hamro itu desa. Ya. Kan biasa, orang-orang Ba'alawi itu kan mesti mengakui kalau desa itu pernah ditinggalinya bersama dan keturunannya itu langsung Sohib Solo, Sohib Malang, Sohib Tuban, Sohib Batu, ya, Sohib Surabaya, ya, Jawa milik Tarim, ya biasa itu, mereka itu biasa seperti itu. Gitu, penjajahan informasi, opini. Wantaqalu minha ilal Husayyisah bidomil ha'al muhmalah wa fathis sinain wa ya musannah min tahtin bainahuma musyaddah maksurah qaribun minha wastarau fiha ikoran kathiron. Lalu dari Qoroh atau Bait Khosyib ya pindah ke Husayyisah. Ini rombongan Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya hijrah itu. Lalu di Husayyisah itu membeli pekarangan yang banyak karena uangnya melimpah, mau 3 onta ya, ada yang makan 2. Kalau Habib siapa yang dari Tuban itu ya, itu mengatakan Husain Baqil itu ada 12 kontainer. Jadi ini ada pembeli pekarangan yang banyak. Wabiha tuwfiya Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Isa.
Di Husayyisah itu Imam Ahmad Al-Abah meninggal dunia wa dufina fi syi'biha, dan dimakamkan di lereng bukit di Husayyisah itu walam yu'raf al-ana. Sampai tahun 889 Hijriah itu makamnya Imam Ahmad Al-Abah itu belum diketahui. Ayo, ini manuskrip loh ya. Fathur Rahimir Rahman ya. Fi manaqibi Syekh Al-Arif billah Ali, terus Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman. Ini. Jadi sampai 544 tahun sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah 345 Hijriah itu kan 544 tahun belum ditemukan. Belum ditemukan. Kalau Al-Jauharus Syaffaf itu kan Wakilah Bikoroh Jasid ya, itu 510 tahun. Tapi Abdurrahman Al-Khatib itu bukan kitab, itu kitab halu yang pernah kita bongkar kemarin itu. Kalau yang resmi itu adalah Iladatun Nahr Bamakromah 947 alias 602 tahun baru diperkirakan, ya gak ditemukan, ya diperkirakan lokasinya di situ gitu. Berdasarkan asumsi, berdasarkan ronsen makam, perkiraan ya, kira-kira. Nah, karena apa? Alasannya adalah Habib Abdullah bin Abi Bakar ya itu menziarahi tempat tersebut. Begitu juga Habib Abdurrahman itu juga menziarahi tempat tersebut, tapi belum ditentukan titik posisi presisi makamnya di mana. Nah, ini Fathur Rahimir Rahman. Jadi makam di Husayyisah yang diklaim makamnya Imam Ahmad Al-Abah itu palsu. Palsu. Kalau nggak percaya silahkan, itu baru 1 abad belakangan ini aja dibangun. Dulunya yang enggak. Dulunya yang enggak. Ya silahkan kita buka-buka data. Ya inilah pentingnya kita untuk adu data. Ya, tidak hanya internal eksternal, tidak hanya primer sekunder, tapi berasal dari mungkin sejarah, juga bisa kitab karya nasabah. Biar lengkap kita, biar yakin bahwa memang sejarah yang dibangun ini rapuh, tidak sekokoh yang dibayangkan, karena tidak berdasarkan data yang kuat, sikoh, dipercaya. Jadi kembali kepada kitab Al-Ghaibah. Nanti saya dituduh, kitabnya Syiah. Saya sudah nyampaikan di awal tadi bahwa kita ini mencari data pendukung itu dari kiri kanan depan belakang, internal eksternal, Sunni Syi'i. Syekh At-Taifah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi ini adalah tokoh Syiah yang terkenal. Karya-karyanya bahkan seorang muhadis juga, seorang ahli fikih juga. Bapaknya adalah orang ahli hukum ya, di daerah Tus di Khurasan, Iran sekarang. Nah, ketika beliau muasir ya sezaman dengan Imam Hasan Al-Askari itu, beliau dilahirkan menurut sejarah itu 2 tahun setelah wafatnya Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Nah, beliau sebenarnya tidak muasir dengan Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir bin Hasan Al-Askari, tidak. Cuma setelahnya. Karena sama dengan status menunggu kedatangan dari Imam Mahdi Al-Muntadhir yang ditunggu-tunggu itu. Nah ini karena mungkin Imam At-Tusi pada saat itu, ya mohon maaf saya nggak menggurui, pemahamannya tentang Imam Al-Mahdi Al-Muntadhir itu masih belum diupdate dengan pemahaman terkini. Sehingga tetap diikuti sampai sekarang para pengikut mazhab Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Memahami tentang Mahdi Al-Muntadhir itu hampir sama seperti menunggu kedatangan Nabi Isa Al-Masih. Padahal sudah sering saya sampaikan bahwa Nabi Isa
bin Maryam itu sudah meninggal dunia. Yang datang pada setiap masa dalam satu abad itu adalah orang, sosok yang jiwanya sama seperti jiwanya Nabi Isa Al-Masih. Dalam setiap 100 tahun sekali itu ada mujaddid. Al-Mahdi itu sama dengan mujaddid. Innallah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'simiati sanatin man yujaddidu lahadina. Itulah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu jangan dipersempit pemahamannya satu sosok saja. Menurut At-Tusi ini Imam Mahdi itu dari keturunan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beda lagi nanti dari kalangan Sunni. Beda lagi dari kalangan LDII. Beda lagi dari kalangan torekoh-torekoh. Ya. Itu mereka memiliki Imam Mahdi versi masing-masing torekoh tersebut. Jadi Imam Mahdi itu bisa siapa saja, karena ketika kita memahami kiamat, kebangkitan, kehancuran, peradaban manusia dalam setiap 100 tahun sekali, lalu dibangun kembali, bangkit kembali, menata kembali peradabannya, itu terus berulang. Contohnya adalah 3 abad sepeninggal Rasulullah, dihancurkanlah Ka'bah oleh Syiah Koromitoh, dibantu oleh orang-orang dari Afrikiyah. Hancur, dicongkel Hajar Aswadnya, dibawa ke Bahrain sana. 22 tahun kosong Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Sampai talang emasnya itu juga mau dicongkel, pintunya didobrak, dirusak semua. Sudah hancur, yang ditunggu apa lagi? Jadi ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa ingatlah kalian wahai para sahabat, mulai malam hari ini tidak akan tersisa manusia sedikit pun di bumi ini dalam puncak 100 tahun. La yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. Bukan berarti tidak akan ada manusia lainnya lagi yang tumbuh terus lahir di muka bumi ini, tidak. Cuma bisa dipahami bahwa kita ini 100 tahun yang akan datang tidak akan hidup lagi di muka bumi. Karena 100 tahun yang lalu orang yang hidup pada masa sebelum kita itu juga tidak pernah kita jumpai. Hayam Wuruk meninggal dunia, Wali Songo yang 550 tahun yang lalu meninggal dunia. Para Sunan, Mbah Buyut, Canggah Wareng, semua kita tidak melihat mereka lagi. Sudah meninggalkan dunia kita ini. Terus begitu, kita ini tidak terasa semakin tua. Jadi jika ada orang memahami zaman wis tua, yaitulah bagi kamu yang usianya tua. Bagi anak-anak yang masih muda ini zaman muda, ini bukan zaman tua. Bukan zaman akhir adalah bagi kita yang sudah tua. Atau bagi kita yang sakit-sakitan saja, putus asa. Tapi bagi orang yang masih muda ini dunianya berbeda. Dunia mereka, anak-anak muda kita ini berbeda dengan dunia kita. Oleh sebab itu tetap akan terus berlangsung khalidina fiha abada dalam hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian guys, sementara kita akan baca-baca tulisan panjenengan, kita bahas bersama, baik yang berhubungan dengan materi Kitabul Ghaibah, ya, ataupun Imam Ahmad Al-Abah, atau Tarikh Khatib Al-Baghdadi, atau mungkin tentang Syiah Sunnah, ya, tentang Syarhul Ainiyah, monggo Al-Istizadah dan lain-lain. Ya. Mohon maaf, kami sowan ke hadapan panjenengan semua cukup lama ya, 3 hari 4 hari. Mohon maaf. Dari Pak Jai, bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Jai. Mohon diluruskan Pak Yai, propaganda Kang Rumel. Kalau perlu diajak diskusi santai, nanti dikira takut diajak diskusi. Kami tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Karena saya yakin berada di jalan yang benar. Sesuai dengan data dan fakta. Dan bahkan didukung oleh kawan-kawan ahli DNA. Apa yang kami takuti? Takut itu kalau tidak punya modal senjata, itu baru takut. Nggih, Pak Jai, insya Allah saya undang Gus Romel Abbas untuk ke studio kami di Surabaya ini. Monggo
kalau kita live StreamYard ya putus-putus, nanti ada gangguan nggak jelas nanti malah. Ayo ketemu langsung lah, kita diskusi, kita luruskan. 75 sanad silsilah meriwayatkan hadis itu 5-nya sudah kami kupas, 90% sudah salah. Keluarkan yang 70, biar kami beredel semua. Itu sanad halu. Di dalam istilah rijalul hadis itu tidak ada periwayatan Ahlussunnah wal Jamaah versi itu. Kalau versi Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi Al-Usul ya, karya Al-Kulaini itu memang ada. Ya sama seperti Kitabul Ghaibah ini juga begitu. Wa anhu dan ini tadi yang telah saya baca tadi. Jadi kalau di dalam standar Kutubus Sittah ya, Kutubus Tis'ah enggak seperti itu. Berikutnya Pak Garuda Sakti. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Semoga Kiai sehat selalu. Amin. Mohon maaf nih Mak. Monggo. Alhamdulillah. Garuda Sakti. Mengapa habaib yang di Indonesia masih banyak yang memiliki anggapan bahwa nasabnya sahih padahal tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah kadung enak kepenak menikmati prestis, dihormati oleh umat Islam. Jadi mau turun dari kursi itu ya enggan. Oleh sebab itu dimulai dari bawah. Wahai umat Islam Indonesia, mulai sekarang jangan mudah dibohongi, dibodohi, ditipu oleh siapapun. Tidak hanya dari kaum Ba'alawi saja. Dari kalangan dukun, ya dari kalangan ustadz akhir zaman, ya misalkan jangan mudah termakan informasi yang tidak jelas. Hanya beda pemahaman saja. Tolong nanti kalau pengen ya nulis-nulis di komunitas kita ini, monggo komentar apapun nanti kita tanggapi kok. Biar kita ini dalam hidup beragama tidak hanya sekedar imajinasi, halusinasi. Tapi berdasarkan menurut At-Tusi itu ada ilmu logika filsafat. Tetap berdasarkan dalil akli dan nakli. Berikutnya, karena memang itu males turun dari kursi karena masih banyak orang yang mau dibodohi, Pak Garuda Sakti. Pak Supriyadi. Semangat terus Pak Kiai, semoga panjenengan lan keluarga sehat selalu. Amin Pak Supriyadi, matur suwun atas doaipun. Pak Lebe Sutraman, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Jakarta hadir. Maaf Pak Kiai, mau nanya di luar tema, bolehkah baca Al-Qur'an yang ada di HP? Terima kasih Pak Kiai. Boleh. Boleh, zaman sudah maju pesat. Berbeda dengan dulu. Ketika HP aplikasi Al-Qur'annya dibuka, berarti sama dengan mushaf. Tetapi kalau sudah di-close, ditutup, sudah tidak mushaf lagi. Karena tersimpan dalam memori internal atau eksternal. Atau aplikasi. Jadi boleh membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di HP. Begitu, kok hilang malah tambah. Kegeser, mohon maaf, karena saking banyaknya tulisan hampir 500 lebih nih. Ini sampai kehapus kegeser ya. Dari Pak Lebe Sutarman tadi, mohon maaf. Banyak kegeser ya. Jadi boleh-boleh saja membaca Al-Quran melalui aplikasi HP karena lebih praktis. Sekarang kan kadang kalau kemana-mana bawa surat Yasin atau baca Al-Quran kan kadang-kadang mana wundunya, gitu. Kadang-kadang terlalu ribet lah ya, ruwet. Mohon maaf ini karena saking banyaknya ini mungkin uang banyak masuk ini. Pak Supriyadi, Pak Lebe Sutarman, Pak Nur Indonesia, habis tadarusan derek nyimak Raden ke Indonesia di negara, monggo Pak Nur Indonesia. Tadarusan itu kelasnya ada 3, membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Kalau kelas membaca saja itu berarti kelas TK. Kalau kelas-kelas kita ini ya kelas memahami. Ya sama seperti ngaji malam hari ini bisa dikatakan tadarusan. Tadarrosa ya tadarrosu tadarusan.
mengkaji, membaca, mengkajinya, lalu mengaplikasikannya. Kalau di Surabaya itu ada ndresmo, deres santri limo, ndresmo. Jadi ndres tadarusan. Jadi ndres Al-Quran itu tidak hanya membaca saja sebenarnya, mengkaji isinya, tafsirnya, lalu diamalkan sesuai dengan tujuan dari Al-Quran, rahmatan lil alamin bagi kita semua. Gitu Pak Nur Indonesia. Nur Indonesia, sebenarnya tahun berapa lahirnya Imam Ahmad Al-Apa itu Pak Kiai? Simpang siur Pak Nur Indonesia, ada yang 241 Hijriah, ada yang 260 Hijriah, ada yang 274 Hijriah, ada yang 279, enggak jelas. Enggak jelas. Enggak jelas. Pak Ahmad Munir, nderek nyimak yai Dampit Malang nggih, dari Dampit Malang. Nggih, monggo Pak Ahmad Munir sami-sami. Ujang Ishak Subrata tadi. Apakah semua duriyah pada masa Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi tercatat? Atau semua duriyah pada masa lalu tercatat, Mbah Yai? Mohon penjelasan Mbah Yai, terima kasih. Banyak yang tercatat sesuai dengan kitab-kitab nasab yang ada, plus pegangan keluarga duriyah melalui nakobah ansab masing-masing. Termasuk diantaranya Ahmad Al-Habah. Sampai sekarang masih ada keluarga Imam Ahmad Al-Habah yang ada di Irak, di Baghdad sana. Di antaranya sejak 1976 dalam Ansabul Asyair Al-Arabiyah itu masih bisa mencatat keluarga Al-Qobiji dari Ali bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Masih ada. Jadi tercatat Pak Ujang Ishak Supratadi, cuma kadang ada yang tidak tercatat ketika memiliki anak perempuan. Ada yang seperti itu Pak Ujang Ishak Supratadi. Dulu saya merasa pada Wali Songo itu adalah orang tua atau kokolot Jawa, tetapi bagi saya kalau merasa Wali Songo turun baginda Rasulullah SAW itu saya tidak tahu. Matukan itu dari mana Mbah Yai? Terima kasih. Menurut Tom Peirce dalam bukunya Summa Oriental ya, bahwa keberhasilan Wali Songo pada generasi pertama kedua itu karena dakwah Islam di Nusantara ini dimotori oleh duriyah Nabi gitu. Lalu setelah itu diyakini memang ada ketersambungan ke bukan Azmat Khan, ke Samarkand, ke Uzbekistan, Suriah, macam-macam. Sebagian juga berasal dari Hadrami, sebagian. Begitu Pak Ujang Ishak sebenarnya tadi. Kalau untuk Azmat Khan, Khan itu kan marga Raden Ashraf lah kalau menurut bahasa Arabnya di India. Itu sampai sekarang belum ditemukan. Abdul Malik Azmat Khan dari mana enggak ada. Azmat Khan itu enggak ada. Itu hanya perkiraan saja. Abdul Malik Azmat Khan turun dari Amul Faqih, lalu menurunkan Wali 9 di Nusantara. Enggak benar, Wali 9 tidak ada hubungannya dengan Azmat Khan, tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Pak Ujang Ishak Supratadi. Tapi kalau Wali Songo ada hubungannya. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Yai. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan benar-benar mengembalikan kita kepada jiwa yang fitri. Ibu Zain Zeta, memang bulan Ramadan ini barat kolam kita untuk mandi dari segala dosa. Awalu rahmatun wa wasatu maghfiratun wa akhiru itkun minan nar. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk memanen pahala di bulan puasa ini. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Nur Yahya Salafi dan keluarga dan anak rahim Surabaya. Amin. Pak Joko Nur, tolong Pak Joko Nur nulis lagi alamat panjenengan. Nanti saya kirim lagi buku. Saya masih punya buku-buku banyak. Monggo tulis lagi Pak Joko Nur di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga. Bisa juga. Ada 8 buku dari Romo Kiai Haji Husnul Mufid, nanti akan saya bagikan. Pak Joko Nur, dengar saya monggo. Pak Mister Gurabet, kebanyakan markabah Alawi yang pakai gelar Habib yang tinggal di Indonesia tidak bisa baca kitab kuning. Coba si Bakar tes baca kitab kuning, tidak bakalan bisa baca. Doa hanya modal ngaku-ngaku cucunya Nabi. Mungkin seperti itu, atau saya kurang tahu Pak Mister Gurabet.
Saya kadang-kadang nanti kalau menjustice nilai ya menghukum seseorang nanti saya sama seperti hakim lah. Tapi lihat faktanya mungkin bisa dilihat semuanya bisa melihatnya. Oke. Pak Nur Salafi, Pak Kiai, di daerahku masih banyak yang tidak mentaati peraturan pemerintah tentang penggunaan toa. Minta tolong Pak Kiai Nur sampaikan. Oke. Sebenarnya himbauan dari Kemenak sejak 2022 yang diulang lagi 2024 ini kurang menyeluruh. Harusnya dari pihak Pemda kerjasama dengan pihak kepolisian, ya semua untuk memberitahukan kepada takmir mushola masjid di seluruh Indonesia harus bijaksana menggunakan toa. Saya praktekkan sendiri di pesantren saya ini. Toanya terbatas. Bukan berarti tidak senang syiar, enggak, semua itu ada aturannya. Di Surabaya, di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, dan lain-lain, Medan, semua kota-kota besar itu padat penduduk. Setiap gang itu ada musola masjid. Lalu bagaimana setiap masjid musola berlomba-lomba mengeraskan suaranya. Setiap musola masjid punya 8 atau 4 minimal toanya. Bagaimana? Syiar boleh, kan sudah ada himbauan dari pemerintah melalui Kemenak bahwa tadarusan itu tidak perlu di loudspeaker luar, toa luar, cukup toa dalam internal. Lah, saya kan menawar kemarin boleh toa luar tapi sampai jam 10 malam pun diatur volumenya. Lah, masalah sholat janganlah dipublikasikan. Sholat itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gusti Allah itu tidak jauh. Dekat, lebih dekat daripada otot leher kita. Tidak perlu kita sholat pancarkan keluar, nggak perlu sholat itu khusus internal jamaah antara imam dan makmum saja. Nggak perlu orang luar mendengarnya. Oke. Harusnya begitu. Saya tetap terus menyampaikan, menggemakan, menggelorakan ini, Pak Nur Salafi. Walaupun saya dibenci, wong Ustadz Kiai kok benci, beda bahasanya, beda. Nggih, insyaallah nggih. Pak Darul Maghfirah Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyimak kula anggota pengurus PWI Jati, mugi-mugi Kiai Nur ya tan semenangan suwun talafat. Amin. Matur suwun Pak Darul Maghfirah Wali Songo jenengan pengurus PWI Perjuangan Wali Songo Jatim nggih. Monggo nggih sami-sami kita silaturahmi nggih. Monggo kadang-kadang jalan-jalan ke rumah saya monggo nggih. Pak Mulzam, salam dari Jepara Pak Yai. Mohon penjelasannya kalau udah ndak ada kitab nasab kenapa pada ngotot tersambung? Ya karena kepentingan Pak Mulzam. Doktrin yang sudah terbangun lama itu kan melepaskannya itu kan ya nggak bisa secepat ini gitu loh. Kaget mereka para Habib Alawi, ternyata ya para Kiai Nusantara ini punya data kitabnya lebih lengkap daripada kitab mereka ternyata. Karena selama ini para kiai diam saja, nggak berani mengingatkan duriah Nabi katanya. Padahal kami berani karena demi umat ini. Kalau dibiarkan lama-lama, maka bangsa ini akan bodoh permanen. Akan mudah dibohongi, dikibuli, dan orang-orang awam ini akan terkecoh. Sama seperti doktrinnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Pak Mulzam, apa otak pembela udah pada nggak jalan, udah dikasih bukti yang banyak pada nggak mikir ya, mungkin hidayah ya Pak Mulzam. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu ya fala hadiyalah. Semoga mereka para muhibbin terbuka mata hati dan mata lahirnya, mendapatkan hidayah dari Allah, bisa mikir sehat lah ya, menganalisa dengan sehat. Purpo Aisyah yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa leres Kiai Ahmad bin Isa yang katanya hidup di Basra Irak, akhirnya dia dan keluarga hijrah ke Hadramaut di Yaman. Yang saya lihat jarak darat lewat tanah gurun sekitar 2.500 km. Info dari Google Maps. Nih. Ceritanya begitu nih, Pak Purpo Aisyah yes. Menurut kitab-kitab sejarah dan nasab karya internal Ba'alawi dan sebagian kitab eksternal Ba'alawi yang terbit dicetak dikarang oleh Nasabah pada abad 9 Hijriah. Sebelumnya sunyi, tidak ada informasi tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah. Imam Ahmad Al-Abbah itu hijrahnya ke Indonesia di antara Pakistan dan India sekarang.
Indonesia hijrahnya. Al-Muhajir tahun 313 Hijriah. Nggih, mungkin begitu nggih Pak Om Purbo Aisyah. Jadi terlalu jauh muter dari Basra, muter ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Hajrain, Khusaisah, Sumal, lalu Tarim, ya. Hadramaut, Yaman. Menurut buku sejarah dan kitab nasab internal Ba'alawi ada nggih, Pak Om Purbo Aisyah mulai abad 9 Hijriah. Toh kalau memang As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Jundi atau Al-Janadi 732 itu bisa mungkin diteliti lagi. Karena apa? Kitab As-Suluk itu sudah ada campur tangan dari penyalin setelahnya. Setelah 732 Hijriah itu. Setelah wafatnya Imam Syekh Bahuddin Al-Janadi atau Al-Jundi. Karena di situ ada kesalahan-kesalahan baik manuskrip ataupun cetaknya. Ada kesalahan penyebutan tokoh yang 754 Hijriah wafatnya. Padahal Imam Al-Janadi itu wafat tahun 732 Hijriah. Perlu dicek lagi. Om Purbo Sayes. Dede. Salam takzim Kiai, lanjutkan perjuangan para ulama keturunan Wali Songo. Kiai luruskan kepada masyarakat awam. Perjuangan tak akan pernah mengenal henti dan lelah. Karena memang perjuangan itu harus istiqomah. Lalu insya Allah akan ada karomah. Pak Nur Salafi, apakah ngaji di live ini bisa dikatakan tadarus Al-Quran secara umum? Bisa. Tadarus secara umum. Sama dengan ulama. Ulama itu tidak hanya yang mengerti ilmu agama saja. Itulah terminologinya. Etimologinya, lugotannya kan umum, semua orang yang berilmu. Ilmuwan itu adalah ulama. Oppenheimer, penemu atom, inti atom, teknologi tenaga atom, nah, itu juga termasuk ulama. Ulama. Jadi ulama itu secara luas sama dengan tadarus. Tadarus itu artinya adalah belajar, mempelajari, membaca, mempelajari. Kalau hanya tadarus membaca saja, misalkan tadarus formal, ya itu berarti hanya sekedar kelas 1. Kelas 2-nya harus memahami, kelas 3-nya mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu tadarus secara umum. Pak Robert berhadir selalu moga. Pak Torgo Guwes. Lawang dari Imam Abayai, semoga tetap diberikan kesehatan beserta keluarga dalam mencerdaskan umat dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam ibadah Ramadan. Amin, amin. Semoga semuanya diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang ikut hadir ya, monggo Pak Budi Susilo, salam dari kami tim Surabaya untuk Kota Lumajang Tigang Juru sana. Salam, hormat kami untuk panjenengan semua. Iwan Setiawan hadir serahkan Nusantara dari kabut Ba'alawi, insyaallah sama-sama. Orang pinggiran, masa aktif Yahudi Khazar sudah habis. Pak Abdul Hanan, assalamualaikum, salam sehat selalu Yai dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Abdul Hanan, sama-sama semoga panjenengan juga diberikan kesehatan panjang umur, bisa menjumpai Ramadan 1446 yang akan datang dan seterusnya 47 dan seterusnya sampai panjang umur, barokah umur. Pak Abdul Hanan. Pak Nur Indonesia, makam Imam Ahmad Al-Abah yang di Husaisah ini terus gimana statusnya Pak Kiai? Kalau Imam Ahmad tidak hijrah ke Yaman, palsu. Kalau misalkan itu makam, bukan makam Imam Ahmad Al-Abah, tapi mungkin Imam Ahmad yang lain mungkin. Karena apa? Fa'amida ila syarafnya Tuhfatuz Zaman, Abdurrahman Al-Ahdal itu jelas bahwa kedatangan mereka ke Hadramaut itu tujuannya untuk dihormati, untuk prestis. Tidak hanya dari Ba'alawi, tapi Bani Kudaimi dan Bani Al-Ahdal juga. Fa'amida ila syaraf. Fa'amada atau fa'amida ila syaraf. Memang sengaja kepengin dihormati, kepengin terhormat. Itu jadi di Husaisah, Sayun, Hadramaut Yaman itu menurut manuskrip yang saya miliki, baik dari Al-Jauharus Syaffaf atau manuskrip Fathur Rahimir Rahman dan kitab-kitab yang lain, termasuk yang paling objektif ya dalam memahami keberadaan makam Imam Ahmad Al-Abah di Husaisah itu adalah Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf dalam kitab Idhamul Qut fi dzikri buldani Hadramaut jelas biduni ta'yinil maudhi'in
dua Habib itu ziarah ke situ tanpa menentukan ya di mana letak posisi makam aslinya, sama dengan apa yang dikatakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Khamra. Amal ana, nah, itu sampai sekarang tidak ditemukan tanpa ada keterangan pasnya makam Imam Ahmad Al-Abah itu. Nah, berarti kalau sekarang kan sudah dibangun kelihatan Mekah itu ya, didukung oleh ada masjidnya ya, ada ribatnya di bawahnya itu. Jadi statusnya ya mungkin bisa tidak sahih. Makam Imam Ahmad Al-Abah itu kemungkinan besar di Wadi As-Salam, Najaf, Irak Selatan. Berikutnya Relmi C21Y. Jember hadir Kiai salam takdim kula nuwun nggih, sami-sami salam takdim dari kami untuk panjenengan Pak Relmi C21Y. Zenzeta. Saya nonton diskusi nggih. Diskusi Kiai Imad dan Gus Rumel. Ada argumen Gus Rumel yang lucu Kiai. Ada dia bilang bukan Ba'alawi tapi Hadromi. Bukankah Ba'alawi itu hanya perkumpulan orang-orang Hadromi yang ada di Indonesia nggih. Hadromi, perkumpulan di Indonesia itu ada dua, ada Ba'alawi dan non-Ba'alawi, ada Robito Alawiyah dan ada Al-Irsyad. Ada pecahan lagi Syiah. Jadi semua dari Hadromi. Cuma yang dari Al-Irsyad tidak mau mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Hanya kumpulan dari Hadromi yang Ba'alawi ini yang mempertahankan diri sampai sekarang, itu sampai cuap-cuap menipu banyak orang, itu Ba'alawi Hadromi. Kalau yang Irsyad Hadromi tidak minta dihormati, sudah membaur dengan kebanyakan masyarakat Indonesia. Lah sebenarnya ya diskusi di channel yang di dimoderatori oleh Mas Yusuf Mars itu ya, itu sebenarnya perlu diadakan pertemuan ya dengan Padasuka ala Raden Syarif Rahmat. Channel Padasuka pun ada dua, membingungkan banyak orang. Mana yang benar? Padasuka versinya Kiai Syarif Rahmat dan Padasuka versinya Kang Yusuf Mars. Ya harus rukun lah. Mana yang benar itu loh. Kalau yang mana yang duluan lah, yang satunya ya harus merubah nama. Bagaimana caranya? Kan ada dua. Saya itu kadang bingung kok. Padasuka _ TV. Yang satunya Padasuka. Loh, ini yang benar itu yang mana? Padahal tokoh yang kami kenal Padasuka yang asli adalah Raden Syarif Rahmat. Yang pernah ke studio saya ini. Bukan berarti beliau ke sini terus saya mendukungnya, enggak. Saya konsultasi kepada beliau langsung. Yang benar mana Kiai? Saya harus objektif loh Kiai. Gitu. Oh sama-sama saudara. Karena kemarin ada diskusi di Padasuka ala Kang Yusuf Mars yang menghadirkan secara virtual ya, termasuk Prof. A.S. Hikam, Kiai Haji Imaduddin Usman dan Gus Romel Abbas. Mana yang benar? Nah, ternyata jawabannya ada di informasi saya. Oleh sebab itu rukun lah, si rukun. Sing nom yang ngalah lah. Sing nom yang ngalah nggih. Jadi diskusi itu kemungkinan bisa semi resmi atau tidak, Allahu a'lam. Pokoknya yang nom ngalah, ini pesan saya itu, sing nom ngalah. Rubahlah nama channelnya biar nggak membingungkan masyarakat secara amah. Nggih Bu Zenzita begitu nggih. Pak Mustafa Ahmadi, assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah waalaikumsalam Pak Mustafa Ahmadi. Jeparan derek ngaos, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan. Amin nggih Pak Mustafa Ahmadi. Semoga Lailatul Qadar khairum min alfi syahr itu dapat kita raih. Penting selama 1 bulan penuh kita ngedung ibadah, insyaallah kena. Insyaallah kena. Nggih. Pak Samanudi Lumajang ikut Nyai, semoga berikan pencerahan untuk umat. Amin ya, bersama-sama kita ngaji bersama nggih Pak Samanudi. Pak Toto Bagaskoro Purwakarta nih Pak Yai, dan semoga Yai sekeluarga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Matur suwun atas doanipun Pak Toto Bagaskoro Samanudi. Semoga panjenengan sekeluarga pindahan. Amin. Matur suwun, semoga kembali ke panjenengan Pak Samanudi. Pak Muhammad Sanid. Makam di Husaisah, Ubaidillah dan Ahmad bin Isa dibongkar aja, paling nggak ada jasadnya. Atau gedebok pisang. Kalau ada jasadnya dites DNA. Kalau memang benar taslimlah kita. Kalau memang sudah dibongkar dites, mungkin ada alat terbaru ya,
ditembak laser, ya nggak perlu dibongkar ya, kan bisa. Ditembak laser gitu, lalu kamera tercanggih, nanti dites DNA-nya. Kalau memang itu benar makam Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat, ya saya taslim. Tes DNA-nya cocok, saya taslim. Enak, gitu kan? Enak, enak. Nanti antara data pustaka, fakta, dan DNA nyambung semua. Tidak hanya di sana, habaib Alawi yang ada di Indonesia, ayo tes DNA semua. Berani apa enggak? Itu aja kok, repot. Berikutnya Pak Muhammad Sanid. Pak Bang Junet ikut ngajinya, monggo Bang Junet, sama-sama, semoga channel panjenengan berkembang. Pak Edo Adi Pradana, ditunggu berharap enggak molor. Enggak molor kok, tadi saya itu coba untuk disiplin militer, siap. Setengah menurut WIB Surabaya, kadang-kadang kan ada delay atau jeda 2-3 menit ya, menurut masing-masing lokasi WID atau WITA kan beda nggih. Ilmiah ya nggih sami-sami. Bang Junet maaf ikut ngaji lagi, sama-sama kita ngaji bersama nggih. Bang Junet nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada mahasiswa, nggak ada dosen, sama-sama berbagi informasi, tukar pikiran, tukar pengalaman, tukar informasi nggih. Pak Eko Anda Tuhara. Assalamualaikum. Dari Brebes ikut nyimak Mas KRT Nurhia, sama-sama, waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin menyayangi penjelasan keluarga panjenengan. Amin. Matur suwun Pak Eko Anatora, begitu juga doa panjenengan kembali kepada panjenengan. Pak Firdaus Ariansah, sami-sami. Mansur, Malaysia Malaka nyimak kiai, monggo. Dari Pak Mansur Malaysia Malaka nyimak, Alhamdulillah dari Selandia Baru, dari Amerika, dari Brunei, dari Malaysia ikut menyimak. Monggo sama-sama kita belajar bersama Pak Mansur. Bang Junet, ampun yai ada peribahasa. Ida tolab ta malam takhluk lam tujat wattaba'ta nafsaka. Bahasa Arab nih Bang Junet niki. Ida tolab ta nalikane goleki sira maing baram lam tukhlak kan ora den gawe apa malam tujat mongko ora den temokno lam tujat mengkoran ida tolapta nalikane bahasa Indonesia saja. Ida tolapta ketika kamu mencari malam tukhlak sesuatu yang tidak ada diciptakan lam tujat maka kamu tidak akan menemukan. Wattaba'ta nafsaka dan hanya mengikuti nafsu sampean saja. Bahasa Arabnya seperti itu nggih. Berikutnya Pak Firdaus Ariansah. Saya haturkan sungkem Bandar Maya Nurhia, sama-sama sungkem saya untuk Pak Firdaus Ariansah. Dayat Hades. Salam Yai. Alangkah indahnya kalau kiai-kiai bersatu melawan oknum-oknum yang ngaku cucu-cucu Nabi, pasti lekas selesaikan masalah nasab ini. Semoga Kiai Nur diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Insya Allah kita harus bersatu. Kita terus bergerilya menyadarkan kiai-kiai seluruh Nusantara. Tolong sebarkan channel ini untuk mereka, karena banyak kiai-kiai kampung yang belum memiliki akun YouTube, tidak buka YouTube kecuali anak cucunya. Kalau diberitahu anak cucunya baru lihat, kalau enggak ya enggak ada yang namanya transaksi online, e-banking atau apa enggak punya. Mereka cukup di sawah, di gunung, di laut gitu aja. Mohon maaf. Orang pinggiran intinya kalau Pak Alawi yang cerita isinya pasti double bohong, dibuat dusta sami-sami. Pak orang pinggiran. Salahuddin Al-Ayyubi, namanya seperti Sultan Saladin, pahlawan pemenang perang salib. Dulu itu dinasti Fatimiyah, waktu mau diserang sama Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, dari Irak, dari Tikrit, kelahiran Tikrit, Irak, itu minta bantuan ke tentara salib. Dinasti Fatimiyah Syiah itu, Ismailiyah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Depok Jabar nderek nyimak, mugi-mugi diparingi sehat selalu pada nggih. Monggo. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan juga begitu Pak Salahuddin Al-Ayyubi. Samsul Arifin, Magetan ya nggih, monggo Magetan. Antara Magetan, Madiun dengan Pati Jawa Tengah itu ada seduluran. Magetan. Karena waktu PKI 48 itu Magetan banyak yang kena korban dari kalangan kiai, bupati, hilang sampai sekarang ini, dimasukkan ke dalam sumur soco, sumur neraka. Edo Adi Pradana, Sani Uye kebakaran. Saya belum komunikasi dengan Gus Sani Uye lagi. Pak Kim Kong hadir ya nggih, monggo. Kim Kong hadir ya nggih, monggo. Arya Tejo nyimak ya nggih, monggo. Mbah Joyo wong Lasem nyimak ya nggih, monggo. Alhamdulillah Lasem, Rembang, makam Mbah Sunan Bonang yang di Lasem ada petilasan pasujudan Mbah Sunan Bonang, ada peninggalan Desa Bonang di sana.
dari Lasem Tuban nggih. Pak Muhammad Sueb Sidoarjo nderek nyimak ya nggih, monggo Sidoarjo. Black Magic 12 suku nggih, 12 suku sama seperti 12 suku Israel nggih, Israel. Jadi kalau dihitung mulai dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far Shodiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain, Ali, sampai Kanjeng Nabi ya 12 sama. Nanti Robito Alawiyah dari Alwi bin Ubaidillah itu ya 12 sampai Rasulullah. Tetapi kalau yang 12 imam Syiah Imamiyah Itsna Asyriah itu tidak sampai Kanjeng Nabi. Imam Ali Karramallahu wajhah bin Abi Thalib, Imam Hasan bin Ali, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ja'far Shodiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadir, 12 imam. Lucu-lucuan channel, nyimak Pak Yai, semoga kesombongan klan Ba'alawi bisa diredam dengan kupasan kitab-kitab yang ada dalam meneliti keabsahan nasab mereka. Amin, nggih Pak, lucu-lucuan channel. Black Magic 6, dan ingatlah, ini ada Al-Quran. Ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan titik-titik." Bahwa nanti dengan itu titik-titiknya itu Robi Rasul mim ba'dismuhu Ahmad gitu. Jadi ada Rasul yang namanya Ahmad. Namanya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan Ahmad. Itu sudah pesanan sebelum Rasulullah lahir ya. Nanti nama lain ada 201, nama lain dari Rasulullah Yasin, Toha, dan seterusnya, Ahmad, Muhammad, Abu Thohir, dan lain sebagainya. Nggih, Black Magic, nggih. Jadi sudah jadi pesanan bahwa Nabi Isa itu ya Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu dawuh, jangan sampai kalian berlebihan dalam menyanjungku, mengkultuskanku, karena ditakutkan nanti sama seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan nabinya, ya Nabi Isa bin Maryam. Anggaplah aku ini hamba dan utusan Allah, itu abduhu wa rasuluh. Begitu nggih, Mbah Joyo. Like dulu baru komen bro semua, nggih, monggo Mbah Joyo. Black Magic, maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Oh, tadi diteruskan ini. Berarti yang ayat lain. Kalau yang memberi kabar gembira itu, ya nanti kita buka lagi nggak Pak Black Magic ya. Jadi maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata inilah sihir yang nyata lah. Pak Black Magic. Kalau mukjizat itu memang tidak bisa diilmiahkan secara total, tetapi ada sebagian yang bisa diilmiahkan. Termasuk diantaranya adalah misalkan membelah lautan menjadi jalanan misalkan. Ya karena memang itu kehendak Allah. Hanya saja Nabi Musa menjalankan perintah Allah. Idrib di asokal bahr. Jadi itu bukan sihir. Beda. Seperti ularnya Nabi Musa yang berasal dari tongkatnya itu, yang melahap ular-ularnya tukang sihir di Mesir. Jadi beda. Beda. Jadi antara mukjizah, karomah, dan sihir itu beda. Orang pinggiran, kotak Pandora sudah tidak muat menyimpan kebohongan Ba'alawi, makanya terbongkar. Cipto 96, Assalamualaikum Bekasi dari Engos Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Cipto. Negeri Songo hadir juga ikut Kiai bermiming sami-sami PWI. Black Magic, seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad lah. Yang tadi kan saya teruskan Pak Black Magic. Ayat 6 tadi, seorang Rasul yang mimbatismuhu Ahmad. Nah, jadi atau namanya Muhammad sami. Jiwaraya. Wan sehan nyorek-nyorek muka santriwati, ora duga. Santriwati ini seneng-seneng aja, karena sudah termakan doktrin. Otaknya sudah diwalik. Gitu. Jadi beda, nggak ada salah benar itu nggak ada. Yang ada itu benar semua. Sama dengan ketika Syiah Imamiyah Itsna Asyriah, semua imamnya itu maksum. Maksum. Tidak ada yang salah, maksum. Gitu nggih Pak Agus Sutrimo. Hadir ya Banur nggih Pak Agus Sutrimo nggih sami-sami. Black Magic, ternyata Isa Al-Masih sudah duluan tahu kalau ada Rasul penggantinya ketika disalib oleh Kaisar Herodes Pilatus Kaisar Romawi nggih.
Cuma Nabi Isa itu wafatnya tidak di kondisi pas disalib itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Nasrani, orang Yahudi yakin bahwa Nabi Isa sudah mati. Padahal tidak. 3 hari 3 malam itu berkabut, lalu diselamatkan, masih ada denyut nadi, diselamatkan oleh istrinya beliau yaitu Maria Magdalena, diobati, lalu setelah itu pergi dari tanah Israel untuk berdakwah di tempat lain. Karena apa? Nanti kalau begitu terus difitnah oleh rabi-rabi Yahudi, membawa tentara Romawi, ya sama aja nanti mati lagi, digergaji sama seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya lagi. Akhirnya pergi dari situ. Jadi wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Diserupakan seperti orang mati. Wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Syubbiha lahum itu ada yang mengatakan Nabi Isa diserupakan wajahnya Yudas Iskariot ini. Syubbiha lahum itu artinya adalah diserupakan menurut pandangan Yahudi dan Nasrani itu seperti orang yang sudah mati. Itu syubbiha lahum. Lalu diobati ya oleh istrinya beliau Maria Magdalena, terus pergi dari Israel Raya situ. Begitu ceritanya. Insya Allah. Berikutnya, Black Magic 199. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya 300 dan hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah ini loh. Ini keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada bahwa seperti apa adanya, seperti dalam terjemah ayat 159 ini. Memang seperti itu tafsirnya. Nah, ini kan saya menafsirnya dengan tafsir mutaakhir ya. Kalau salah ya jangan diikuti. Saya hanya berdasarkan kajian ilmiah saja bahwa Nabi Isa itu sudah tiada. Yang ada itu adalah jiwanya sama seperti orang yang mati syahid itu walataku lima yuqtalu fisabilillah amwat balahyaun walakin la tash'urun. Yang mati syahid itu tidak mati, tetapi hidup di sisi Allah dan diberi rezeki hidup, tapi jasadnya kan sudah mati. Yang hidup itu jiwanya masuk dalam kategori hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa dihilangkan. Nyawa roh jiwa itu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa berpindah. Hanya bisa berpindah. Berikutnya, berikutnya Mbah Joyo, pondasi nasab Alawi benar-benar disusun dengan kebohongan. Oleh sebab itu segala sesuatu yang disusun atas dasar kebohongan, apalagi kesombongan itu akan runtuh dengan cepat. Alhamdulillah. Semoga pemerintah MUI PBNU segera memfasilitasi dialog terbuka secara resmi. Hadirkan Kiai Imad Al-Bantani dan Terah Wali Songo VS Taufik selaku Ketua dan Balawi Alawiyah. Siap, kita sudah siapkan semua data-datanya. Itu Adi Pradana, Sani kebakan. Aci Fauzi, Ciang Sana Gunung Putri Bogor nyimak Kiai. Monggo dari Gunung Putri Bogor. Bogor itu tempat yang nyaman dan aman, surga. Karena di sana propertinya masih murah. Bisa punya uang 2 miliar itu hidup di Bogor, ya. Di daerah Bogor Timur, ya, dekat Jonggol juga itu murah-murah di sana. Saya kalau melihat suasana di sana itu benar-benar suasana surgawi, ya. Hawanya sejuk, menenteramkan hati. Bogor Gunung Putri, sami-sami. Aci Fauzi, salam dari kami Surabaya. Muhammad Nasib, jangan bosan-bosan Kiai untuk menyadarkan Mukibin Ba'alawi. Black Magic. Maka awal-awal bahkan sampai akhir ajalnya Nabi Muhammad tidak terima agamanya di Mekah dan di Madinah. Tidak terima agamanya di Mekah dan Madinah. Maka awal-awal bahkan sampai akhir ajalnya Nabi Muhammad tidak diterima agamanya di Mekah dan Madinah. Memang di Mekah diuber-uber sampai hijrah ke Madinah. Di Madinah pun ya banyak orang Yahudi yang tidak terima ajaran Nabi Muhammad. Berikutnya Pak Adi Fauzi, hubul waton minal iman ya sami-sami. Saya juga hubul waton minal iman, mencintai negeri bagian daripada syukur. Mensyukuri dikasih Allah oleh Allah negeri yang kaya raya gemah ripah lo jinawi murah sandang murah pangan ini agar ditambah lagi nikmatnya la in syakartum la azidannakum. Pak Haji Fauzi. Muhammad Selamat. Assalamualaikum. Ikut nyimak Yai, semoga Yai selalu sehat. Salam dari Depok. Juga panjenengan Pak Muhammad Selamat waalaikumsalam, jenengan juga dikasih oleh Allah diberikan anugerah sehat selalu panjang umur untuk panjenengan sekeluarga. Berikutnya Pak NRD, sehat selalu kinerja Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Al-Fatihah itu mendoakan. Mendoakan dengan Al-Fatihah itu tidak hanya kepada orang yang sudah mati saja. Orang yang masih hidup juga bisa. Semoga Pak NRD sehat Al-Fatihah. Itu namanya ihda'us thawab.
memberi hadiah energi kebaikan sama dengan sampainya energi keburukan. Sama dengan ketika saya mengirimi Pak NRD ini kutukan. Bagaimana perasaan Pak NRD? Pasti tersinggung, merasa sakit hati. Loh wong kuwi kok ndongano elek gitu. Nah, ini ndonganya apik pasti sampai. Nyambung nggih. Selamat nggih. Al-Fatihah juga untuk Pak NRD. Mbah Joyo, lihat diskusi Kiai Haji Maduddin dan Rumel Abbas semakin menenggelamkan singa omong Idrus Romli dan Waifi. Nggih, sami-sami memang seperti itu kondisinya. Joko Satoru, kebohongan serapi apapun akan tercium juga busuknya. Kemarin kan sering saya ucapkan, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Serapat apapun menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Alhamdulillah. Biar tidak debat kusir, wajib sendiri buktikan bukti-bukti otentik data manuskrip juga altis ya, nggih. Habib Taufik Asegaf harus berani, nggih. Black Magic, Asmoro Kondi, nggih. Berikutnya Pak Agus Suharyanto. Luar biasa Kiai Salafi sehat selalu sami-sami Pak Agus Suharyanto, panjenengan juga luar biasa. Tidak biasa di luar ini. Jamiah Muji Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo muji Rasul, yang penting dimuji dan juga mengikuti. Nabi sebagai suri tauladan untuk hidup dunia dan akhirat ini. Jamiah Muji Rasul. Nah, karena di kode ini tadi saya itu membaca ada tulisan-tulisan yang mencela saya kok. Mohon maaf ini saya tak menawar lagi nggih. Saya bacanya itu ya supaya seimbang gitu loh. Oh enggak ada ya, hilang ya. Prabu Dewa Niskala. Nah, Ihya ini pendongeng bukan ulama. Nah, nggih tadi. Prabu Dewa Niskala ini tulisannya banyak ya. Prabu Dewa Niskala. Ihya ini pendongeng bukan ulama. Mungkin ini dari kalangan Pak Alawi. Ya enggak apa-apa. Yang penting saya tetap memperlihatkan kitab saya supaya jelas data yang ada di tangan saya. Jadi dengan Pak Prabu Dewa Niskala terserah mau menganggap saya sebagai ulama atau tidak, saya tidak pernah mengaku sebagai seorang ulama, alim alamah sekalipun. Berikutnya Lente Bonce. Habib Thomas Asegaf murtad dari pendeta di Surabaya. Masa iya turunan Nabi murtad meninggalkan ajaran leluhurnya lalu menyembah Nabi Yesus alaihi salam. Jadi katanya Ahlul Bait itu dijamin disucikan ya. Yutohirukum tadhira. Ternyata ya tidak hanya yang murtad saja nggih paling saya bonceng, tapi juga ada yang pezina, peminum, pemabuk, narkoba dan lain sebagainya. Pembunuh juga ada banyak. Jadi tidak ada jaminan maksum bagi mereka itu enggak ada. Nggih. Satu lagi. Mohon maaf Pak Abdul Hadian Rawibawa enggak nulis. Berikutnya Hadi Temojo, Prabu Dewa Niskala memang pendongeng, tetapi via kitab nasab dan sejarah halu klan Balawi. Bruno Bruh, ahli sejarah itu berbeda dengan ahli dongeng. Nah, Bruno Bruh. Apa yang saya sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, dasarnya datanya. Kalau ada yang baru pertama kali mendengarnya, tolong nanti buka mindset Anda bahwa kita ini harus open minded, tidak boleh close minded. Terbuka, bukan harus menerima 100% enggak. Kaji dulu secara ilmiah, masuk di akal sehat kita atau tidak. Kalau tidak, abaikan saja. Kalau masuk di akal sehat berarti memang itulah pembaharuan ilmu terkini. Sama dengan aplikasi yang ada di dalam handphone Anda. Kalau ada tawaran, perbarui, jenengan lewati, jenengan skip, maka tidak bisa digunakan lagi. Mungkin demikian. Kelas statementnya adalah bahwa kitab Al-Ghaibah karya dari Muhammad bin Hasan At-Tusi, tokoh Syiah Imamiyah Itsna Asriyah, ini sudah merekam keberadaan Imam Ahmad Al-Abah tahun 235 Hijriyah, bukan 300 lebih Hijriyah. Karena memang Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu tidak pernah hijrah ke Hadramaut, Yaman. Pernah hijrah ke Indonesia.
yang dimakamkan di Husaisa itu mungkin Ahmad Al-Abah yang berbeda dan perlu kita telusuri kembali berdasarkan manuskrip yang ada, yang kami miliki, manuskrip Al-Jauharus Syaffaf, manuskrip Fathur Rahimir Rahman, didukung kitab abad ini, yakni kitab Idamul Qudfi Dzikri Buldani Hadramaut, karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Jadi apa yang disepakati bersama dalam diskusinya itu saya kuatkan bahwa memang keterangan tentang dari kitab baik kitab nasab ataupun kitab sejarah di kalangan eksternal Ba'alawi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang berkenan, monggo dimanfaatkan bersama, jika kurang berkenan, abaikan saja. Tetap kita ngaji bersama, kita tadarusan di malam bulan Ramadan ini dengan memahami ayat-ayat Allah yang qauliyah dan kauniyah, akta dan fakta, agar lengkap kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Demikian, walafu minkum, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Alhamdulillah sebagaimana yang telah viral selama ini bahwa habaib terbukti bukan zuriat Rasulullah, dan untuk itu kita rakyat Indonesia harus berhati-hati dengan habaib soal makam-makam dari kalangan mereka, karena sudah banyak terbukti itu makam palsu, bahkan tidak ada jenazahnya. Itu cara mereka menjajah Indonesia dan merupakan sejarah, dan klaim perjuangan Nusantara adalah habaib, padahal bukan. Ingat wahai saudaraku, kaum Ba'alawi itu sangat licik dan tidak akan taubat. Buktinya datuk mereka sampai mati tidak taubat. Makanya kita wajib jauhi mereka karena menyesatkan. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.